Oke, selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Hartono. Kembali dalam, sesi tentang, perilaku konsumen, mata kuliah perilaku konsumen. Kali ini, saya akan membahas tentang kepribadian, dari sisi teorinya, Sigmund Freud, teori psikoanalisisnya Sigmund Freud. Ya, teori ini sangat terkenal. Meskipun, hari ini banyak mendapatkan, gugatan bahwa teori ini sudah usang, tapi secara prinsip, metode dasarnya masih banyak digunakan, terutama dalam lingkup psikologi. Oke, sebelum lebih jauh seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Kuliah Daring yang ada logo segitiga merahnya, centang juga tanda, icon lonceng, share, dan like. Oke, terima kasih. Oke, kita akan bicara tentang kepribadian. Apa sih kepribadian itu, gitu? Saya, kutipkan beberapa pendapat ahli tentang, kepribadian. Yang pertama dari Schiffman dan Canuck. Kedua orang ini mengatakan bahwa kepribadian merupakan karakteristik psikologi seseorang yang menentukan dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Artinya, eee, ketika kita, mendapat exposure dari sebuah, katakan objek gitu. Nah, respon kita akan seperti apa? Ada orang yang responnya kemudian reaktif, ada orang yang responnya berpikir dulu, ada orang yang responnya kemudian pemberang gitu, marah-marah dan sebagainya. Nah, itu karakteristik psikologis, seseorang. Kemudian kita lanjutkan pada, pendapat dari para pakar berikutnya, Engel, Blackwell, dan Miniart. Ketiga orang ini mengatakan bahwa, dalam studi konsumen, kepribadian merupakan respon konsisten terhadap rangsangan lingkungan. Sama kayak tadi sebenarnya, ada exposure dari luar diri kita gitu. Umpamanya kalau kita bicara tentang, studi perilaku konsumen, tentu saja exposure-nya berupa iklan gitu. Nah, seperti apa respon konsisten kita terhadap rangsangan itu? Umpamanya, orang yang punya kepribadian, selalu pengen terlihat, eee, high high profile gitu. Nah, dia akan merespon, exposure yang datang ke dia, tergantung, objek atau expose seperti apa yang hadir gitu. Umpamanya ketika dia melihat iklan-iklan, jenama yang high end gitu, kemudian ya, ada diskon dan sebagainya, dia akan lebih mudah tertarik untuk memerhatikan, hal tersebut gitu. Atau sebaliknya orang yang tidak, eee, bukan orang yang tipe perilaku irasional gitu, artinya yang rasional. Ada exposure iklan, ya kemudian dia melihat, oke, nggak ada kebutuhan ya, eee, hanya melihat gitu, nggak melanjutkan pada tindakan keputusan pembelian. Ya, berikutnya ada dari Mowen dan Minor gitu. Pola perilaku termasuk pemikiran dan emosi mencirikan tiap adaptasi individu pada berbagai situasi dalam hidupnya. Ya, situasi itu muncul dari, ya, exposure lingkungan di luar dirinya, sama, semuanya, eee, berkaitan dengan rangsangan yang datang kepada dirinya dari luar. Begitupun dengan Solomon, dia menunjukkan kepribadian menunjukkan kepada wajah psikologis yang unik dan bagaimana ia secara konsisten mempengaruhi respon seseorang terhadap lingkungan. Oke, dari beberapa definisi tadi, dapat disimpulkan adanya, kata kunci bahwa kepribadian merupakan, karakteristik yang ya sangat berbeda pada tiap diri manusia, termasuk mereka yang kembar identik gitu. Jadi ini
disebut inner psychological characteristic. Menggambarkan, ciri unik dari masing-masing individu gitu. Kenapa? Orang yang kembar identik gitu, lahir dalam keluarga yang sama, tumbuh dalam keluarga yang sama, perjalanan hidupnya, pengalaman hidupnya kemudian, membuat karakteristiknya akan kepribadiannya akan berbeda, karakteristiknya menjadi unik gitu. Karena kedua orang ini merespon lingkungan dengan cara yang berbeda, atau juga tidak selamanya dua kembar ini mendapatkan respon yang sama, mendapatkan exposure yang sama. Sedangkan kepribadian itu merupakan ya hasil olahan dari apa yang dia dapatkan exposure-nya, kemudian diolah dalam memori, dalam otak, melahirkan, kepribadian itu. Oke? Nah, kita lihat karakteristik kepribadian. Yang pertama, jelas menggambarkan perbedaan individu. Tadi, sudah saya katakan bahwa ini ciri apa yang unik. Tidak ada satupun orang yang benar-benar sama. Kalaupun kemudian digeneralisir gitu kan, itu hanya untuk kepentingan apa, simplicity dalam menganalisis, kepribadian secara umum gitu. Ada orang yang umpamanya tergolong dalam, klasifikasi pemarah, atau orang yang baperan, sensitif gitu. Tapi kalau dibedah lebih jauh, ya masing-masing tetap meskipun dalam klaster yang sama tetap berbeda gitu. Yang kedua adalah kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Orang yang punya kepribadian cenderung irasional gitu, iya akan berlangsung lama irasional gitu, nggak bisa kemudian hari ini rasional, besok besok menjadi rasional, atau sejam kemudian menjadi irasional, enggak. Orang yang pelit gimana pun akan tetap pelit, orang yang pemarah akan pemarah, orang yang pendiam akan pendiam gitu. Tapi persoalannya apakah kemudian bisa diubah? Bisa dengan latihan gitu, tapi butuh waktu yang lama. Tetap tetap ada upaya untuk mengubah kepribadian itu, tapi ya tadi butuh latihan yang lama. Bagaimana kemudian proses pengendalian diri, preferensi, pengetahuan dan sebagainya yang akan turut menentukan dalam membangun sebuah kepribadian. Oke, kita masuk pada inti dari sesi ini, bicara tentang psikoanalisis Sigmund Freud. Ini, teori beliau adalah seorang psikolog, dokter asal Austria. Teorinya dianggap sebagai landasan bagi psikologi modern. Freud mengatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau unconscious needs itu, seperti dorongan seks, kebutuhan biologis, merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Jadi dengan kata lain, Freud ingin mengatakan bahwa tindakan kita lebih banyak di-drive atau dikendalikan oleh tadi, dorongan yang tidak disadari, kebutuhan yang tidak disadari, unconscious need. Teori Freud yang paling terkenal kemudian adalah ketika ia membagi kepribadian manusia ke dalam 3 unsur yang saling berinteraksi. Id, ego, dan superego. Oke, kita lihat. Id merupakan aspek biologis dalam diri manusia yang ada sejak lahir, yang mendorong munculnya kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, haus, gitu, kebutuhan seksual, gitu. Nah, id ini adanya pada semua makhluk hidup, binatang, gitu. Ada id-nya, ada dorongan untuk kebutuhan fisiologisnya, kebutuhan fisiknya, gitu. Jadi pada dasarnya manusia akan secara alami memenuhi kebutuhan tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan, tensi ketidakpuasan. Nah, inilah pada dasarnya merupakan prinsip dari kepuasan. Ketika ini tidak dipenuhi, orang akan gelisah gitu.
kita lapar, kemudian kita kita kemudian tidak memenuhi itu, ya ya kita akan mengerti apa yang akan terjadi gitu. Begitu pula dengan haus gitu. Jadi ini dorongan yang sifatnya apa, sudah melekat sejak lahir ada pada manusia maupun hewan. Ingat manusia adalah, ada yang menyebut, hewan yang berpikir gitu. Yang membedakan manusia dengan hewan pada umumnya karena manusia berpikir, yang lain tidak. Oke? Kemudian kita lihat ego. Nah, ego ini merupakan pengendalian diri yang disadari oleh individu. Dia mengontrol tadi unsur id tadi dengan prinsip realitas. Manusia, boleh memenuhi kebutuhan fisiologisnya, tapi menurut aturan yang berlaku dalam masyarakat di mana komunitas dia hadir gitu. Umpamanya ketika lapar, lapar itu bisa dipenuhi dengan makan gitu. Tapi problemnya apa yang kamu makan? Benda milik siapa? Makanan punya siapa gitu. Kalau makanan punya orang kan ini jadi masalah gitu. Nah, ego yang mengendalikan itu. Agar tidak manusia sembarangan. Hanya memenuhi unsur, kepuasan, tapi tidak melihat prinsip realitasnya. Kita terdorong untuk membeli, ponsel baru gitu. Kenapa? Keren, speknya sesuai dengan kebutuhan saya umpamanya gitu. Tapi egonya melihat gimana kemampuan ekonomi kita. Nah ini kemudian pentingnya ego di sini. Ego ini yang membedakan manusia tadi dengan hewan pada keseluruhannya. Kemudian ada yang disebut super ego. Ya ini, merupakan aspek, eee, psikologis atau kejiwaan manusia yang tunduk patuh pada norma sosial, etika, nilai, agama yang berlaku dalam masyarakat gitu. Jadi super ego ini kecenderungan sifat kita untuk selalu berbuat baik gitu, sesuai tuntutan norma dan etika. Ini juga berperan dalam mengerem nafsu biologis tadi, id tadi gitu. Nah, 3 hal itulah yang menurut Freud, setiap saat saling berlomba untuk menguasai diri kita. Sehingga ketika kita tidak berhasil menyeimbangkannya, pasti akan terjadi, ketidaknyamanan dalam diri kita. Umpamanya karena tuntutan berbuat baik gitu, super ego tadi lebih unggul. Kemudian kita berderma atau bersedekah, mensedekahkan semuanya yang kita punya untuk kepentingan, sosial. Nah, tapi kan seperti itu tidak baik juga karena kita kemudian tidak punya apa-apa gitu umpamanya gitu. Nah, ego mengerem itu. Nggak bisa kamu menuruti super ego untuk berbuat baik, tanpa melihat realitasnya gitu. Kita mau menyumbang tapi di rumah, anak kita belum makan umpamanya gitu. Nah, itu kan oke menyumbang ya secukupnya atau lebihan dari kebutuhan yang kita itu. Atau kalau id-nya terlalu tinggi atau kalau egonya terlalu tinggi, terlalu menuruti aturan, eee, baik buruk dalam masyarakat gitu. Itu juga bermasalah gitu ketika, kita nggak akan bertindak maju untuk melangkah, karena terlalu banyak mempertimbangkan hal itu. Nah, seperti saya sebutkan di awal bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau unconscious need inilah yang mendrive, eee, kepribadian kita. Umpamanya ketika kita memutuskan untuk melangkah pergi keluar rumah, atau kita memilih sesuatu benda A dan B gitu, kenapa kita pilih A, pilih B, kadang-kadang iya milih aja gitu, nggak perlu pertimbangan yang rumit. Sehingga ada kalanya
kita sering tidak bisa menjelaskan tindakan perilaku kita umpamanya gitu. Nah, Freud juga, mengenalkan bahwa, pikiran manusia itu terbagi dalam tiga tiga level, yang tadi sebut, unconscious mind, subconscious atau preconscious dan kemudian conscious. Oke, kalau kalau kalian lihat, gambar gunung es, Freud ibaratkan pikiran manusia itu seperti fenomena gunung es, bahwa pikiran yang sadar itu, volumenya nggak terlalu banyak. Justru yang paling banyak adalah yang unconscious. Jadi gini, setiap hari kita mendapat expose dari objek di sekitar kita, mulai bangun tidur kita mendengar suara tukang roti, maunya mendengar apalagi suara tukang koran sudah nggak ada sekarang, atau mencium bauan masakan dari rumah tetangga, atau apalagi, lihat begitu melek, melihat handphone, melihat cermin dan sebagainya. Kemudian kita keluar rumah akan semakin banyak exposure yang menerpa panca indera kita. Nah, dari sekian, ribu, ratusan ribu bahkan exposure yang kita dapati setiap hari, tidak semuanya kita bisa ingat atau kita perhatikan. Kalau Anda suruh menceritakan apa yang, terjadi mulai bangun tidur sampai sekarang, saya yakin tidak bisa sedetail seperti peristiwa yang sesungguhnya. Nah, kemana yang exposure yang tidak masuk dalam conscious mind itu? Itu adanya masuk pada level unconscious. Jadi tidak hilang. Ada dorongan-dorongan sesuatu kemudian yang karena norma tadi umpamanya, kemudian kita tekan gitu. Nah, sedangkan, preconscious atau subconscious itu, eee, apa, ada level di atasnya, dia dia menjadi semacam barrier antara, unconscious ke level conscious gitu. Mimpi, nah itu bagian dari subconscious atau sleep lidah gitu. Tiba-tiba kamu mau menyebut nama pacar kamu, kamu salah menyebut nama mantan gitu. Nah itu, sifatnya subconscious gitu. Dari mana kemudian kamu tiba-tiba split lidah seperti itu? Sebenarnya ada conscious, ada unconscious tadi, ada nama mantan pacar itu masih mengendap dalam 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 diri, manusia gitu, cuman karena ditekan, nggak boleh muncul gitu. Nah, munculnya itu tadi, ketika tiba-tiba muncul, terjadi selip lidah atau dalam mimpi gitu. Nah, itu, tiga tiga level pikiran, manusia, unconscious, subconscious, dan conscious. Jadi pikiran yang sadar itu volumenya nggak banyak, lebih banyak pikiran yang tidak sadar. Nanti ini berhubungan dengan, teori subliminal ad atau iklan subliminal. Saya pernah membuat videonya, silakan nanti, cek tentang, iklan subliminal, bahwa, dalam periklanan banyak, image-image yang disamarkan gitu untuk memancing tadi, alam bawah sadar, unconscious-nya. Oke, balik lagi, tentang keseimbangan id, ego, dan superego. Ada 3 macam ansietas atau ketidaknyamanan, kecemasan ketika id, ego, dan superego ini mengalami ketidakseimbangan. Yang pertama ada kecemasan atau ansietas objektif, yaitu ketakutan yang berasal dari dunia nyata. Takut kita dengan binatang, ular gitu, macan.
Nah, ini umpamanya gini, kalian lagi jalan di tepi hutan gitu, tiba-tiba melihat, semak-semak bergoyang. Id-nya mendorong kita untuk melihat apa yang ada di balik semak-semak itu, tapi egonya menahan untuk itu. Nggak usah dilihat, ngapain juga, nanti jangan-jangan macan kamu diterkam gitu. Nah, itu, eee, kalau tadi nggak seimbang gitu, muncul, kebanyakan ego gitu, kita akan berada dalam situasi yang cemas ketika umpamanya kita melihat tadi semak bergoyang gitu. Kemudian kecemasan neurotik juga kecemasan karena ingin memuaskan id gitu. Ada dalam otak, rangsangan dalam otak, karena id-nya tidak itu ya kita akan menjadi cemas. Kemudian ada yang, sifatnya, aniestas moral, ketakutan berasal dari nilai moral. Jadi ada ketakutan kalau kita nggak berbuat baik nanti, diasingkan dari masyarakat dan sebagainya. Pokoknya kalau kita nggak pakai jenis pakaian tertentu gitu, di komunitas itu nanti, nah kita harus harus mampu menyeimbangkan antara id, ego, dan super ego tersebut. Nah, bagaimana kemudian, kepribadian tersebut, berkaitan dengan, motivasi dan, perilaku konsumen. Nah, Schiffman dan Knuth mengutip tadi teorinya Freud bahwa studi perilaku konsumen dengan mengatakan bahwa motivasi manusia sebagian besar tidak disadari, sehingga konsumen seringkali tidak menyadari atau tidak tahu alasan sesungguhnya mereka membeli suatu produk. Tiba-tiba lagi jalan, ada tas bagus, ada sepatu bagus, pengen gitu. Kemudian alasannya dicari-cari lah ketika ketika kita pengen itu, umpamanya kita ngomong ke pacar kita atau ke pasangan kita, "Oh, sepatu saya sudah rusak," gitu. "Saya nggak punya sepatu buat ke pesta," pokoknya. "Besok ada apa, resepsi keluarga, masa saya nggak punya sepatu baru," umpamanya gitu. Nah, itu sebenarnya alasannya bisa dicari berikutnya, tapi yang jelas, motivasi pertama didorong atau di-drive oleh alam bawah sadar gitu. Jadi, pada dasarnya kemudian, Schiffman dan Knuth bilang bahwa, ya apa yang dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen merupakan gambaran kepribadian konsumen tersebut. Kalau dalam komunikasi, apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, itu adalah ekspresi dari, komunikasi kita. Kita ingin mengatakan kita siapa, kita dari level mana, dari kelompok mana, kira-kira gitu. Dengan pakaian merek tertentu pokoknya, atau sepatu atau handphone merek tertentu. Oke? Jangan lupa subscribe YouTube channel Kuliah Daring. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi berikutnya.